Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan di forum untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar dan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mulai pertemuan yang lalu sudah masuk ke mempelajari surat Al-Adiyat. Al-Adiyat dipakai oleh Allah sebagai sumpah, yaitu mengenai kuda yang larinya kencang dengan terengah-engah. Ada yang mengatakan bukan kuda tetapi unta. Falmuriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha, dan kuda itu menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, maka kuda itu menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan kuda itu menyerbu musuh, langsung masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Allah bersumpah menyebut kuda atau unta yang terlatih dan terampil dan kuat. Ini simbol kekayaan dan kekuasaan. Simbol kekuasaan dan kekayaan untuk ukuran manusia. Untuk ukuran manusia ini adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Setelah Allah menyebut kuda yang semacam itu, Allah memperingatkan kita bahwa banyak manusia yang tidak bersyukur tetapi malah menentang Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan bahwa besok kita akan dibangkitkan dari kubur dan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kuda atau unta yang bagus, yang terlatih ini bisa memberikan menandakan simbol kekayaan karena harganya mahal. Tapi sekaligus kekuasaan, karena dengan kendaraan yang terampil dipakai untuk perang, ini bisa membantu militer. Dan militer selalu dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengokohkan kekuasaannya. Kita diingatkan oleh Allah dengan surat ini bahwa kendaraan yang baik atau kekayaan dan kekuasaan itu alat. Alat yang kita bisa memanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita abuse, kita menyalahgunakan fasilitas dari Allah ini, maka kita bisa terjerumus ke dalam kesombongan dan
perusakan. Oleh karena itu, kita mesti selalu menyadari bahwa apapun yang kita terima saat ini adalah karunia dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sebaliknya membuat kita menjadi sombong, tidak mau tunduk kepada Allah, dan arogan terhadap orang lain. Jadi kendaraan yang tangguh dan canggih ini adalah alat yang kalau alat itu bisa menjadi kebaikan atau sarana kebaikan, bisa menjadi sarana kejahatan tergantung pada orangnya. Kenapa orangnya? Karena Allah menciptakan manusia itu mempunyai dua potensi. Potensi tunduk kepada Allah atau potensi membangkang kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya, lalu Allah menanamkan pada jiwa manusia itu potensi fujur, potensi membangkang Allah atau taat kepada Allah. Jadi alat ini tergantung siapa yang punya. Dan kita saksikan orang-orang yang kaya dan mempunyai kekuatan militer, apalagi itu gabungan, maka kita lihat kalau penguasa atau pimpinannya adalah orang-orang yang adil, maka sejahteralah rakyatnya. Tetapi kalau penguasa itu tidak adil, mementingkan kepentingannya sendiri atau golongannya, maka hancurlah rakyatnya. Demikian yang kita saksikan perkembangan sejarah. Oleh karena itu kita melihat potensi kita punya potensi takwa dan punya potensi fujur, kita kembangkan potensi takwa dan kita hambat pertumbuhan potensi kejahatan. Dan namanya potensi, dia bisa tumbuh. Dan tumbuhnya itu kayak apa tergantung bagaimana pengembangannya dan pengelolaannya. Seperti misalnya kecerdasan. Setiap orang diberi kecerdasan dan setiap orang lahir pengetahuannya nol. Semua kita berangkat sama. Tetapi ketika kita masing-masing berumur 20 tahun saja, itu sudah warnanya sudah beda-beda. Karena kecerdasannya itu dikembangkan untuk apa? Begitu pula kekayaan dan kekuasaan dikembangkan untuk apa? Dan kita diingatkan oleh Allah, meskipun ada potensi keimanan, potensi ketakwaan, potensi fujur itu selalu mengintai. Kita berusaha untuk sholat khusyuk, tetapi di tengah-tengah sholat kita tiba-tiba ingat orang semasjid ini saya yang paling khusyuk. Nah, itu sudah melenceng. Oleh karena itu orang yang bermaksud baik pun akan diintai oleh setan sehingga keimanannya itu terganggu. Dan karena itu pula kebanyakan orang itu justru musyrik. Kebanyakan orang itu musyrik, tidak beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Yasin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidak mukmin meskipun kamu inginkan. Rasulullah ingin semua umat manusia muslim tunduk kepada Allah, beriman kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia akan mengingkari Allah. Wa ma aktsarun nas, tidaklah sebagian besar dari manusia, walau harasta, meskipun kamu inginkan, bimu'minin, menjadi orang mukmin. Allah menyebut di sini mukmin dengan kata sifat.
Kata sifat mukmin adalah orang yang karakternya karakter iman. Bukan orang yang pagi hari beriman, siang hari kafir, sore hari iman lagi, malam hari kafir lagi. Bukan yang begitu. Orang mukmin itu pagi, siang, sore, malam, ketika di rumah, ketika istirahat atau sedang sibuk, ketika sehat, ketika sakit, selalu beriman kepada Allah. Itulah orang yang mukmin. Oleh karena itu orang yang mengaku-ngaku beriman tetapi tidak konsisten itu tidak disebut mukmin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ pakai kata kerja. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Pakai kata kerja amanna. Tapi Allah menyebut mereka wa ma hum bimumin. Padahal mereka bukan orang mukmin. Jadi peringatan-peringatan ini kita perhatikan agar kita selalu berusaha membangun keimanan kita dengan baik. Dan bahkan orang-orang yang tidak beriman itu berusaha untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di surat, mohon maaf, saya sampai tidak menggerakkan ini. Ya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu menghalang-halangi diterapkannya ajaran Allah sehingga orang-orang itu mengikuti jalan menuju kepada Allah. Dan orang-orang itu mengharapkan jalannya Allah itu menjadi belok. Jadi Islam ya Islam, tapi mesti toleran. Toleran caranya mau masuk ke tempat peribadatan orang lain atau mau bergabung dalam kegiatan peribadatan orang lain. Itu berarti mereka mengajak belok. Orang-orang semacam itu salah satu ciri khasnya wahum bil akhiratihum kafirun. Mereka ingkar terhadap adanya kehidupan akhir besok yang disebut akhirah atau akhirat. Beriman kepada hari akhir ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap sikap kita terhadap harta dan kekuasaan. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak percaya bahwa apapun yang dilakukan sekarang ini akan diminta pertanggungjawaban. Karena mereka tidak percaya akan ada pertanggungjawaban, maka mereka berusaha menikmati harta dan kekuasaan itu dalam kehidupan di dunia ini semaksimal yang mereka bisa. Sehingga kehidupan mereka itu bersenang-senang, berfoya-foya, dan makan-makan enak. Itu kecenderungan mereka karena mereka tidak beriman pada hari akhir. Orang-orang semacam itu hanya bisa memahami yang lahiriah-lahiriah saja dalam kehidupan sehari-hari ini. Mereka tidak bisa menangkap yang abstrak-abstrak dan tidak bisa menangkap masa depan. Untuk memahami masa depan itu dibutuhkan kecerdasan yang tinggi. Karena masa depan itu belum terjadi. Oleh karena itu, jarang orang yang bisa memahami masa depan. Contohnya, kita sehari-hari, apakah kita mempunyai rencana detail untuk apa yang kita lakukan hari esok, hari Rabu misalnya. Apa saja yang kita lakukan. Itu tidak semua orang mempunyai persiapan atau menyusun acara untuk besok. Apalagi bulan depan. Padahal kehidupan ini semacam mata rantai. Apa yang kita lakukan sekarang itu ada akibatnya nanti di masa depan. Kalau orang tidak memahami mata rantai sebab akibat semacam ini, maka orang itu akan sulit menyusun strategi masa depan. Padahal kita semua sadar bahwa
Apapun yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan itu berarti kita masing-masing tidak bisa lepas dari sejarah hidup kita sendiri. Ya. Apa yang kita capai hari ini, apa yang kita derita hari ini, apa yang kita alami hari ini, tidak lepas dari perilaku kita sendiri di masa lalu. Itu mestinya menjadi pelajaran bahwa kalau sekarang ini adalah akibat dari masa lalu, maka kalau aku ingin memperbaiki nasibku tahun depan, aku harus mengubah perilaku saya. Kalau sudah baik, tetap diubah. Diubahnya menjadi lebih baik. Jadi mengubah itu penting. Mengubah dari buruk ke baik. Kalau sudah baik, diubah lagi menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk memikirkan masa depan tahun depan saja sulit. Apalagi untuk memikirkan masa depan di akhirat. Jauh sekali di masa depan. Oleh karena itu, untuk memahami itu butuh kecerdasan dan butuh kebijaksanaan. Kita masih ingat Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling bijaksana. Paling cerdas itu istilahnya akyas, man akyasun nas. Dan siapa orang yang paling bijaksana? Waman ahzamun nas. Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Apa hubungannya? Mati itu masa depan. Orang yang selalu memikirkan masa depan, kita akan mati, dan setelah mati kita akan dibangkitkan lagi untuk diminta pertanggungjawaban. Untuk bisa memikirkan itu butuh kecerdasan. Sayang kita ini makin hari bukan makin cerdas, tapi makin tumpul. Contohnya misalnya kita dulu mempunyai rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Yang kemudian dibagi menjadi 5 tahun. Pelita. Sekarang nggak ada. Jadi kita makin tumpul di dalam bernegara. Nah, oke lah itu bernegara. Negara itu masyarakat yang terdiri dari individu-individu. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, kita mesti memperbaiki individu. Individu itu mesti kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita mesti selalu merancang masa depan kita. Orang-orang yang lebih menyukai keduniaan itu, ciri khasnya apa? Mereka itu lebih suka yang instan, yang cepat-cepat, yang lambat, yang masa depan mereka kurang tertarik. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian demikian itu karena kalian menyukai yang ajilah. Ajilah itu instan, cepat. Biasanya ditafsirkan cepat itu adalah kehidupan di dunia. Karena di dunia ini serba instan. Nah, ingin makan, terus kemudian kita cari, dapat, lalu kita bisa makan. Dan seterusnya. Ya. Jadi karena dunia ini bisa kita peroleh sekarang atau dalam waktu dekat, maka disebut al-ajilah. Wa tadharun al-akhirah, kalian meninggalkan kehidupan yang akhir nanti. Di akhirat. Tidak memikirkan tentang kehidupan akhirat. Nah, kalau kita semacam itu, maka sangat berpotensi kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah, sebagaimana disebut oleh Allah di surat Al-Adiyat, kalla innal insana li rabbih lakanud. Ya. Saya teruskan bahwa orang-orang yang senang keduniaan dan senang kekinian, al-ajilah, bisa kita sebut kekinian, mereka cenderung untuk makan-makan dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun, dan mereka lalai
dilalaikan oleh angan-angan mereka sendiri. Padahal seringkali angan-angan itu kosong. Kalau kita perhatikan di surat Muhammad, ada yang mirip semacam ini dalam hal orang-orang itu cenderung bersenang-senang dan makan-makan. Kalau di surat Muhammad diumpamakan mereka itu bagaikan binatang ternak. Yakuluna yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka makan-makan dan bersenang-senang sebagaimana binatang ternak. Perilaku yang semacam itu adalah perilaku orang yang tidak mengimani hari akhir. Berarti yang mempunyai potensi semacam itu adalah orang-orang yang mengembangkan ujur tadi. Nah, karena orang itu mencintai dunia, maka kecenderungannya mereka menjadi kikir. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakan, seandainya kalian itu memiliki gudang-gudang rahmat Allah, khazain itu tempat menyimpan, khazanah tempat menyimpan, jamaknya khazain. Seandainya kalian memiliki tempat-tempat menyimpan rahmat Tuhan, rahmat Allah itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa ilmu, bisa berupa harta, bisa berupa kekayaan. Pokoknya semua yang baik-baik itu adalah rahmat dari Allah. Seandainya kalian memiliki gudang-gudang rahmat Allah, di sini ditekankan pada harta. Idzal la amsaktum khasyatal infaq. Coba deh nanti kalian itu akan takut membelanjakannya. Takut membelanjakan. Jadi orang makin kaya itu makin takut membelanjakan hartanya. Kenapa takut? Dia bisanya kaya kan berusaha untuk mengumpulkan harta. Untuk mengumpulkan itu kan dari sedikit demi sedikit dikumpulkan. Ketika setelah terkumpul, dia kan selalu menghitung-hitung. Asetku sudah naik, asetku sudah naik, sudah naik. Kalau orang itu bersedekah, maka ada kalanya tidak mengatakan asetku naik, tapi asetku berkurang. Karena saya pakai untuk bersedekah. Nah, itu bahasa lain adalah kikir. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu punya kecenderungan kikir. Karena apa? Senang dunia. Karena senang dunia, dia ingin menikmati dunia ini. Dan karena ingin menikmati dunia ini, maka sarana yang paling baik adalah banyaknya harta. Dan mereka tidak ingin mengeluarkan zakat atau sedekah. Maka hati-hati dengan harta kita. Kalla innal insana la yadgha. Ketahuilah bahwa manusia itu benar-benar melampaui batas ar-ra'ahu staghna karena dia melihat dirinya serba cukup. Coba dua ayat ini kalau kita renungkan. Manusia punya kecenderungan untuk melampaui batas ketika dia menganggap dirinya ghani. Ghani itu seringkali kita terjemahkan apa, Dok? Kaya. Ghani itu artinya tidak butuh. Kebalikannya adalah fakir. Fakir itu butuh. Tapi karena kebanyakan orang yang tidak butuh orang lain, itu karena mempunyai cadangan yang cukup untuk diri sendiri. Karena punya cadangan yang cukup untuk diri sendiri, maka dia nggak butuh orang lain. Nah, orang seringkali mengartikan ghani itu kaya. Sebenarnya ghani itu tidak butuh. Kalau ghani itu tidak butuh, berarti apakah harus orang menjadi kaya supaya dia menjadi ghani? Enggak. Orang hartanya pas-pasan, tapi dia tidak kepingin mengemis, tidak merampas hak orang lain. Itu hatinya ghani. Dia nggak butuh. Tapi meskipun orang itu hartanya triliunan, kalau dia masih suka
merampas hak orang lain, ingin membunuh bisnisnya orang lain, ingin memenjarakan orang lain supaya dia tidak bisa mengganggu kekuasaannya dan sebagainya, itu hatinya tidak ghani meskipun hartanya banyak. Jadi ghani itu arti dasarnya adalah tidak butuh, kebalikannya adalah fakir, artinya butuh. Nah, istaghna itu merasa tidak butuh. Orang yang merasa tidak butuh orang lain punya kecenderungan melampaui batas. Hati-hati. Kita dibuat oleh Allah tidak sempurna. Kita dibuat oleh Allah tidak sempurna. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita butuh orang lain. Butuh orang lain itu penting. Supaya kita rendah hati. Kalau kita tidak butuh orang lain, kita nanti menjadi sombong. Lebih berbahaya lagi kalau tidak butuhnya itu tidak butuh pada pertolongan Allah. Wah, itu dia akan durhaka. Maka hati-hati dengan istighna. Manusia punya kecenderungan untuk melampaui batas kalau dia menganggap dirinya tidak butuh orang lain. Di sini diartikan serba cukup. Karena serba cukup itu belum tentu tidak merasa butuh ya. Tapi saya lebih suka diartikan ke dasarnya. Istighna merasa tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan Allah. Nah, kalau orang mempunyai kekayaan sebagaimana digambarkan, punya kendaraan yang bagus, ya, punya harta yang banyak, punya kekuasaan yang tinggi, yang luas, maka mereka cenderung untuk merasa tidak butuh pada orang lain. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang tidak merasa bahwa kita itu terjebak di perasaan istighna. Misalnya, saya pernah menyebut kalau tidak salah, ada orang telepon, Pak ada telepon Pak dari Pak, dari siapa? Dari Pak Taka. Mau telepon, terus kemudian, oh ya sebentar, saya lagi sibuk. Terus istrinya mengingatkan kembali, Pak nggak nelpon balik sama Pak Taka. Terus jawabannya, siapa yang butuh? Kalau dia nelpon kan karena berarti dia butuh. Kalau dia butuh nanti kan nelpon lagi. Jadi dia merasa dibutuhkan. Aku nggak butuh. Itu istighna. Istighna. Merasa tidak butuh pada orang lain. Hati-hati kita ngomong sepele begitu. Tetapi itu sudah menjadi penyakit. Ya, penyakit hati kita. Kita mesti menyadari Allah membuat kita itu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Cuma bahasanya Allah itu kan bahasa yang indah. Kalau kita memperhatikan cara Allah mengungkapkan bahwa kita itu tidak ada yang sempurna. Tapi pakai bahasa yang positif. Ahum yaksibuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka. Ma'isyah itu kehidupan, termasuk mata pencaharian. Kamilah yang membagi-bagi ma'isyah mereka. Caranya gimana? Warafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat derajat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Jadi di antara masyarakat itu, di antara anggota masyarakat ada yang mempunyai kelebihan di satu bidang melebihi orang lain. Tapi di bidang lain dia mungkin kurang. Tapi orang lain yang lemah di satu bidang melebihi dia. Misalnya, dia mempunyai uang banyak, tapi dia lemah. Dia berjalan tidak sanggup, 100 meter aja nggak sanggup. Tapi ada anak muda yang duit nggak punya, tapi tenaganya kuat. Maka, Pak saya antar Pak. Atau Bapak mau kemana? Aku mau membawa ini, mau mengantar ke sana. Saya yang antar aja, saya bawakan, saya antar ke sana. Jadi dengan begitu, yang duitnya banyak tapi lemah, dia butuh bantuan untuk mengangkut
dia sendiri atau mengangkut barangnya, dia butuh orang yang tidak punya duit tetapi mempunyai tenaga supaya bisa tukar-menukar. Ya, supaya bisa tukar. Disitulah inti perdagangan. Jadi Allah memang membuat kita ini serba, ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Maka itu harus disadari sehingga kita tidak merasa serba cukup. Enggak, saya tidak serba cukup. Aku cukup di bidang tertentu tetapi aku kurang di bidang lain. Maka kita mesti harus tolong menolong. Ya, Allah menganjurkannya kita kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Tapi pendidikan yang kita peroleh apa? Kita belajar di sekolahan-sekolahan, yang menulis bukunya itu siapa? Coba kalau kita makin tinggi kuliah belajar kita, bukunya kan umumnya bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, kalau itu buku bahasa Inggris, fisika, sosiologi, psikologi, dan sebagainya, itu yang nulis orang-orang asing. Orang-orang asing itu, orang-orang barat, umumnya sekuler. Tidak menghubungkan antara kejadian-kejadian di dunia ini dengan yang menciptakan. Kita ketika mempelajari buku mereka, hati-hati. Mereka tidak mengaitkan kejadian dengan penciptanya. Kita ketika membaca, di benak kita selalu ingat, ini yang membuat Allah. Ini yang membuat Allah. Nah, dengan kita memahami semacam itu, maka kita kalau mempunyai kelebihan, tidak kita jual. Orang yang menulis buku bagus-bagus, misalnya menulis tentang strategi bisnis dan sebagainya. Kalau kita mempunyai kelebihan, anjurannya apa? Jual. Kalau punya kelebihan, jual. Kelebihan itu bahasa mereka apa? Advantage. Kalau kamu mempunyai advantage, jual. Terus ketika menjual, usahakan supaya laku mahal. Caranya gimana? Packagingnya. Di package yang baik. Kalau barang ya bungkusnya. Tapi kalau itu pengajian, cara menyajikannya mesti ada sound system yang bagus, mesti ada film yang bagus. Terus di hotel yang berbintang 5 misalnya. Sehingga pengajian, tetapi untuk mengikuti pengajiannya bayarnya mahal. Jadi begitu ada advantage, jual. Kalau Allah menganjurkannya bukan dijual. Kalau kamu mempunyai kelebihan, gunakan untuk menolong orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Rizki gimana? Rizki itu Allah yang menjamin. Jadi kalau aku tidak jual, nanti kan aku nggak dapat duit. Siapa bilang? Siapa bilang? Banyak orang yang menolong tapi duitnya tidak kurang. Ya. Dokter apakah harus menjadi pegawai? Nah, ini ada teman kita Selasa yang lalu hadir, sekarang nggak hadir. Dia lebih suka freelance. Dokter tapi freelance. Terus rezekinya gimana? Rezekinya dia butuh renovasi rumah, ada, dia mau beli rumah, ada, mau ganti mobil, ada. Tapi kalau ditanya, kamu punya deposito berapa? 10 juta nggak ada kali. 10 juta nggak ada. Tapi ketika butuh renovasi, duitnya ada. Kenapa dia lebih suka freelance? Karena dia tidak ingin ibadahnya terganggu. Dia kepengen bisa ngaji dan sebagainya. Ya. Memang sih dia keahliannya jarang ya. Dia tidak hadir di sini. Dia keahliannya bedah syaraf. Itu yang Selasa yang lalu hadir di sini, Pak. Nah, jadi kita jangan membiarkan diri kita merasa istighna. Dan memang orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang senang dengan keduniaan, itu kecenderungannya senang dengan kekayaan, senang dengan kemewahan, dan mengolok-olok orang yang tidak kelihatan
tertarik pada kemewahan. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya waskharuna minal ladzina amanu. Dihiaskan kehidupan dunia ini kepada orang-orang kafir, tidak mengimani hari akhir, lebih menyukai hari ini. Dan mereka suka mengolok-olok orang yang beriman. Kalau orang beriman, orientasinya bukan kekayaan, tapi rizki yang barokah. Ya. Bukan berarti saya mendorong untuk tidak kaya. Ya. Orang Islam kaya lebih baik daripada orang miskin. Tapi saya bilang orang Islam. Islam itu artinya kan tunduk. Kalau dia tunduk, mempunyai kekayaan, maka dia tunduk kepada Allah untuk membayar zakat. Maka dia tunduk kepada Allah untuk bersyukur dan sebagainya. Jadi orang Islam kaya, insya Allah jauh lebih baik daripada orang Islam miskin. Tentu kaya yang bersyukur, meskipun sama-sama bersyukur ya. Nah, kemudian kita mesti dalam pergaulan ini membatasi diri supaya kita tidak mudah dipengaruhi pola pikir orang lain, yaitu fala tuti'il mukadzibin, jangan mentaati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan supaya kamu itu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Jadi nurutlah kepadaku, nanti aku turuti keinginanmu. Kalau kamu nggak mau nurut, aku akan cari kesalahanmu. Ya, yang kita lihat seringkali kan begitu. Jadi suruh nurut, nanti kalau nurut dikasih jabatan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tuti'u kulla hallafin mahin. Janganlah kamu taat kepada orang yang mendustakan agama, mendustakan akhirat. Salah satu ciri khasnya orang-orang itu tuh halaf, suka bersumpah. Karena apa? Ya suka bohong. Orang yang bohong itu ingin dipercaya oleh orang lain. Karena ingin dipercaya oleh orang lain, maka sering mengeluarkan sumpah. Jadi kalau ada orang yang sedikit sumpah, hati-hati. Dia berarti menyadari bahwa aku biasanya bohong, maka orang ini nggak percaya. Supaya orang ini percaya, dia butuh sumpah. Orang-orang semacam itu sombong, karena sombong maka suka mengolok-olok orang lain dan suka memfitnah orang lain. Orang baik-baik dianggap penjahat. Orang baik-baik dianggap teroris. Sedangkan orang yang jahat dilindungi. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Mereka punya kecenderungan untuk tidak suka kebaikan itu dilakukan. Karena kalau kebaikan itu dilakukan, kejahatan yang mereka lakukan akan terganggu. Jadi itulah kelakuan mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu? An kana dza mali wa banin, karena mereka mempunyai harta yang banyak dan mempunyai anak yang banyak. Anak di sini seringkali diartikan tidak harus anak kandung, tapi bisa berarti anak buah. Kembali ke ayat 6-8. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini artinya kecenderungan orang itu tidak ingkar. Tidak mengimani Allah, tidak mensyukuri kenikmatan dari Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal dia sebenarnya menyaksikan perilakunya yang semacam itu. Ya memang aku begini. Terus bagaimana lagi dan sebagainya. Ya aku ini kan terpaksa. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat menyukai harta. Al-khair, ini ada teman yang suka bahasa Arab. Al-khair itu artinya biasanya kebaikan. Tapi di sini diartikan harta. Karena ada ayat yang menunjukkan arti harta untuk kata khair. Di surat Al-Baqarah ada kata khair
yang diartikan harta, maka ketika menafsirkan kata al-khair ini adalah harta. Di sini lebih cocok karena konteksnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dia sangat menyukai harta. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada kita, Bapak Ustaz Abdullah. Di antara bapak-bapak, ibu yang hadir di sini maupun yang online, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Atas penjelasannya. Pertanyaan saya itu tentang sumpah dari al-adiyat ini. Ada yang pakai huruf waw, terus ada yang pakai huruf fa gitu. Sedangkan di surat-surat yang lain kebanyakan wow terus. Apakah ini ada maksudnya atau ada artinya begitu? Iya. Terus lalu pertanyaan berikutnya, surat ini turunnya waktu itu minggu lalu Pak Ustadz jelaskan bahwa ini di periode Mekah, di awal-awal periode Mekah. Tapi berbicaranya seolah-olah seperti berperang begitu, karena ada kuda perang dan sebagainya. Kenapa saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak menganggap bahwa ini kode untuk berperang gitu? Ya, jadi sebetulnya dari susunan sumpah-sumpah ini, kalau didengar oleh audiens yang saat itu kafir Quraisy, sebetulnya apa maksudnya tentang peperangan ini? Terima kasih. Terima kasih. Pertama mengenai bahasa. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Biasanya seperti wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi pakai wawu, wa duhaha pakai wawu lagi. Wal qamari, dan demi bulan pakai wawu lagi. Ketika Allah menggunakan wawu tadi, wadduha demi waktu pagi, walaili demi waktu malam. Dua hal yang berbeda. Karena dua hal yang berbeda, maka itu adalah digabungkannya dua hal menjadi satu, maka itu penggabungannya pakai wawu. Tapi deminya tetap jalan. Jadi wadduha demi waktu pagi. Walaili dan demi. Jadi wawu di situ adalah wawu dan ataf, tapi wawu kosamnya, wawu kosam Mbak. Wadduha wawunya itu wawu kosam. Wawu kosam itu artinya demi. Wawu kosamnya tidak disebut karena sudah disebut di depan. Kalau ada ataf dan, maka wawu kosamnya bisa tidak disebut. Misalnya, saya membeli buku, saya membeli pensil, saya membeli hapusan. Ini kok panjang banget. Bisa digabung aja dengan dan. Semula saya membeli buku dan saya membeli pensil dan saya membeli hapusan. Karena pakai dan, maka yang sama dari tiga kalimat itu bisa dibuang. Saya membeli buku dan pensil dan hapusan. Wasyamsi waduhaha. Nah, karena itu dua hal yang berbeda pakai wa. Bandingkan dengan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Demi kuda yang larinya kencang terengah-engah. Kemudian fal mughirati. Benda yang sama atau beda ini? Benda yang sama. Jadi karena benda yang sama, maka tidak pakai wa, tapi pakai fa. Kenapa pakai fa? Karena dia lari kencang, kemudian dengan lari kencang itu
dia mencetuskan api. Jadi kalau fa itu berarti menunjukkan urut-urutan. Nah, menunjukkan urut-urutan. Nah, karena menunjukkan urut-urutan itu bisa dinyatakan dengan fa atau thumma. Kalau urut-urutannya itu langsung, immediate, tanpa selingan, kita pakai fa. Tapi kalau memakai selingan, kita pakai thumma. Misalnya, wudu, saya basuh muka, lalu tangan, dan seterusnya. Bandingkan, saya basuh muka di masjid Syuhada, habis basuh muka, kerannya mati, nggak ada air lagi. Kemana nih aku? Terus jalan ke rumah Pak Basuki. Rumah Pak Basuki, di depan Pak Basuki itu kan ada keran di luar tuh. Wah, ini ada keran nih. Terus diteruskan tangan. Mati lagi, jalan lagi. Itu kan ada selingan. Itu pakai thumma. Saya membasuh muka di masjid Syuhada. Terus habis itu mati, saya melakukan ini. Terus kemudian saya basuh tangan di rumah Pak Basuki. Nah, itu. Jadi terjawab ya, satu. Yang kedua, apa tadi? Perang. Iya, itu saya sebutkan pada waktu pertemuan yang lalu. Surat ini menurut As-Sayuti, Jalaluddin As-Sayuti, diturunkan urut-urutannya yang ke-14 dari seluruh ayat surat Al-Quran. Saya mengutip As-Sayuti karena ada buku lain menyebutkan ini yang ke-13. Angkanya beda lah. Jadi As-Sayuti menyebutnya ini yang ke-14. Ada beberapa buku, Pak, yang mencantumkan urut-urutan surat. Tapi itu kebanyakan berbeda, Pak. Kebanyakan berbeda. Kok bisa berbeda? Nah ya, pada waktu Rasulullah di Mekah itu kan Rasulullah masih sangat kesulitan. Pengikutnya baru sedikit. Beliau belum punya juru tulis seperti waktu di Madinah. Jadi record, rekaman atau catatan yang baku itu tidak ada. Maka kalau ada ulama ini menyebut nomor sekian, ini menyebut sekian, kita maklumilah. Begitu pula suasana perang. Loh, ini kan di Mekah, kan belum ada perang. Di Mekah itu Rasulullah dan para sahabat dilarang perang. Zarhum, biarkan mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Kenapa? Paling mereka hanya melakukan adza. Adza itu menyakiti hati. Diolok-olok, sakit hatimu. Paling begitu aja. Ya ada yang dibunuh. Seperti bapak ibunya Ammar, ya, itu dibunuh. Ya, tapi 1-2, nggak usah perang. Ketika pindah ke Madinah, itu pun belum diizinkan perang. Baru diizinkan perang tahun kedua. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum dzulimu. Orang yang diperangi itu diizinkan perang karena mereka itu telah dizolimi. Jadi perang itu tidak semena-mena, bukan selera Rasulullah, tapi memang Allah yang menganjurkan. Ya karena keadaan begini peranglah. Nah, terus gimana? Tentaranya sedikit, pasukannya sedikit. Peraturan waktu itu 1 orang harus bisa menghadapi 10 musuh. 100 orang harus bisa menghadapi 1000 musuh. Karena apa? Orangnya tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh orang yang beriman pada waktu itu. Terus setelah beberapa tahun, ayat ini diganti. Bahwa sekarang kalian kan ada yang lemah. Udah 1 orang menghadapi 2 musuh. Jadi begitu perubahannya itu begitu drastis. Jadi perang itu tidak
selera Nabi. Nah, karena di Mekah itu belum ada perang, maka ada perbedaan pendapat yang saya kemukakan di Selasa yang lalu. Abdullah bin Abbas mengartikan wal adiyat itu kuda. Tapi Ali bin Abi Thalib mengartikan wal adiyat itu onta. Kenapa? Ini kaitannya dengan perang. Karena itu kan ada fawasat Nabi jam'ah, menerobos ke musuh. Ini yang larinya cepat. Bukan kuda, tapi onta. Rujukannya apa? Waktu perang Badar, itu yang punya kuda hanya dua, yaitu Zubair dan Miqdad. Hanya dua. Kalau dua, tidak bisa dikatakan wal adiyat. Wal adiyat itu kan jamak. Jamak mu'annas salim. Dalam bahasa Arab, jamak itu 3 atau lebih. 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya mutsanna. 2. Terus 3 baru jamak. Nah, di sini dikatakan wal adiyat jamak. Di waktu perang Badar itu kuda hanya 2, maka nggak bisa diartikan ini kuda. Terus kalau kita kembali lagi, ini kan Makkiyah. Kalau Makkiyah kan nggak ada hubungannya dengan perang Badar. Belum ada perang Badar. Ya udahlah, kita nggak tahu. Dan yang berbeda pendapat itu kan sahabat. Dan sahabat itu orang yang kita hormati. Kita jangan menyalahkan mereka. Ya. Tapi kita memaklumi misalnya, pada waktu kalau ini diturunkan sebagai surat yang ke-14, kira-kira Abdullah bin Abbas kan belum lahir. Dan Ali bin Abi Thalib masih kecil. Jadi record itu belum ada. Jadi kira-kira semacam itu. Sudah terjawab semua? Ada lagi? Kita berikan kesempatan dulu ya. Ini dari Bismillah izin bertanya, berarti manusia yang serba cukup itu, yang merasa serba cukup itu juga tidak baik. Apa bedanya dengan percaya diri? Merasa serba cukup itu lalu terus merasa tidak, impact-nya adalah dia merasa tidak butuh kepada orang lain. Lebih buruk lagi, tidak butuh kepada bantuan Allah. Nah, itu bahaya sekali. Nah, percaya diri, beda Bu, percaya diri. Percaya diri itu kita bangun kalau kita merasa bisa mengatasi masalah. Ya, ada masalah, atasi. Ada masalah, atasi. Nah, ini kita seringkali salah dalam mendidik anak. Kita mendorong anak untuk mempunyai nilai tinggi. Kalau anak datang pulang, aku tadi nilaiku 100, nilaiku 80. Dilihat, wah bagus, anak hebat. Jadi karena dipuji, maka dia terdorong untuk mendapatkan nilai tinggi. Kalau nilainya rendah, 40, dimarahin. Oh, ternyata nilai rendah itu tidak menyenangkan. Aku dimarahi. Lalu dia orientasinya yang penting nilainya tinggi. Terus cenderung nyontek. Yang penting nilaiku tinggi. Bandingkan. Kalau anak datang dengan nilai tinggi, gimana kamu bisa ketemu ini kali ini misalnya. Kok kamu bisa ketemu sekian ini, caranya gimana? Ya kan gini mah. Jadi dia ngitung misalnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini kan angkanya kan banyak ini. Kok kamu bisa ketemu misalnya 12 kali 10, 120. Kok bisa begitu? Ya kan 12 ini kan 10 dan 2 mah. 10 kali 10, 100. 2 kali 10, 20. Jadi begitu, 100 tambah, oh begitu ya. Nah, jadi ditanya bagaimana cara dia menyelesaikan soal. Nah, kalau kita memperhatikan bagaimana dia menyelesaikan soal, nanti anak itu akan terdorong untuk selalu mengatasi masalah dengan cara-cara yang baik. Dan kita ajari. Dan begitu dia merasa hidup ini banyak problem, nggak apa-apa, aku bisa ngatasi. Oh, dan kalau ada masalah begini, nggak apa-apa, itu bisa diatasi begini. Apalagi nanti dilatih. Kalau kamu punya problem,
kamu mesti berusaha memilih beberapa alternatif solusinya. Solusinya apa? A, B, C, D, E. Bila perlu makin banyak makin bagus. Kalau pilihan nomor 1 A, baru kalau A gagal B dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita itu sudah terbiasa melakukan suatu kegiatan, kita mesti mengantisipasi apa yang mungkin terjadi, problem apa yang mungkin muncul. Kalau ada problem, maka caranya nanti begini aja. Jadi misalnya ini pesantren kita ini ada beberapa rumah yang kita pakai karena dipinjami oleh orang. Dipinjami, ada juga yang kita sewa. Kalau kemudian yang kita sewa di Jelita 4 itu kita sewa. Kemudian kalau orangnya mau dipakai sendiri gimana? Gampang. Kita sewa tempat lain. Terus atau malah kita kan juga dipinjemi di sini di depan masjid ini. Nanti bisa kita manfaatkan itu dan sebagainya. Jadi kita biasakan anak-anak itu latihan mengantisipasi problem apa yang mungkin terjadi dan solusinya apa saja alternatifnya. Terus dia ambil urut-urutan. Yang paling bagus A, yang paling jelek E. Nah, E itu adalah the worst scenario. Skenario yang paling buruk. Skenario yang paling buruk adalah alternatif E. Itu nanti anak-anak akan merasa percaya diri, confident. Jadi kita mendidik anak untuk menjadi anak yang confident. Bukan menjadi anak yang proud. Proud itu bangga. Kalau nilainya bagus, wah hebat, wah dia bintang kelas terus. Itu mendorong anak untuk proud. Proud itu artinya bangga. Tapi bisa juga berarti sombong. Karena apa? Ya kita mengatakan bangga kalau dia bangganya sampai satu level. Tapi kalau melebihi itu, biasanya kita sebut sombong. Dan dua-duanya istilahnya sama. Ya bahasa kata bendanya pride. Jadi merasa cukup itu beda dengan percaya diri. Kalau percaya diri itu adalah merasa percaya bahwa aku insya Allah akan bisa mengatasi segala rintangan yang mungkin saya hadapi. Kenapa begitu? Sudah latihan, tapi di atas itu adalah aku mempunyai Allah yang maha pengasih, maha memberi petunjuk, Al-Hadi. Ya, seperti Nabi Musa ketika terpepet, di depan ada laut, di belakang ada musuh. Itu orang khawatir kalau gimana nih, di depan kita mati, di belakang kita bisa dibunuh. Nabi Musa mengatakan, jangan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhan bersamaku, Tuhan akan memberi petunjuk. Bagaimana aku pensiun? Nanti makan apa? Tuh, aku punya Tuhan yang maha pengasih, maha memberi. Nanti ada, Allah akan memberi caranya. Itu merasa percaya diri, tapi didasari keimanan. Kalau merasa cukup, itu merasa apa yang kita miliki sudah cukup. Nah, kalau merasa diri sudah cukup itu banyak problem. Satu, kalau orang merasa cukup itu biasanya sulit untuk maju. Karena orang yang merasa cukup itu dia merasa complacent. Complacent itu udah tidak butuh maju lagi. Yang lebih buruk lagi, dia merasa tidak butuh orang lain. Akibatnya dia sombong. Mudah-mudahan saya sudah menjawab pertanyaan Bu Sismi Liana. Ada lagi? Ya, ya Pak.
Ya. Kaitannya dia tahu, dia cerdas, dia tahu karena nama Allah. Mas, yang tanya ini orang yang ilmunya banyak, jadi saya sulit menjawabnya, Pak. Saya paling takut kalau yang tanya Pak Dadang tuh. Kalau Pak Dadang tanya, saya nggak bisa jawab. Syahid di sini lebih ke merasa diri bahwa dia perilakunya semacam itu. Ya. Kata saksi menyaksikan itu bisa kita lihat juga di surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa mashhud. Orang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini konteksnya ada seorang raja yang zalim. Raja itu tidak mau ada orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh berdiri di depan parit, ya, dibikin parit yang dalam, dikasih bahan bakar, terus dinyalakan bahan bakar itu, api menjilat-jilat, lalu di pinggiran itu orang berbaris, kamu mau kembali nggak ke agamamu semula? Kamu mau meninggalkan nggak agamamu itu? Begitu bilang tidak mau, didorong masuk ke parit. An-nari dzatil waqud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Itu mereka, raja dan pendukung-pendukungnya itu duduk-duduk di situ menyaksikan. Jadi mengakui bahwa mereka berperilaku yang semacam itu. Juga besok di akhirat itu kita masing-masing juga mengakui bahwa iya sih aku dulu melakukan itu. Nah, aku dulu memang melakukan itu. Itu berarti kan mengakui bahwa dia menyaksikan dirinya sendiri. Istilahnya bukan syahid atau syahadah, tapi istilahnya basirah. Di surat Al-Qiyamah ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia melihat dirinya sendiri, mengakui bahwa dia telah berbuat salah. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia menyampaikan excuse, menyampaikan alasan-alasan, ngeles itu. Meskipun ngeles, tapi dia, iya sih, tapi kan aku dulu lemah. Iya sih, kan saya dulu dipaksa, dan sebagainya. Jadi, yang saya kan butuh makan. Ngeles itu. Tetapi dia basirah. Jadi, syahid di sini, wa innahu ala dzalika syahid, menyaksikan perilakunya sendiri. Kalau dihubungkan dengan kecerdasan, saya kira mengakui perilakunya sendiri ini tidak harus cerdas, karena apa? Dia sendiri melakukannya. Jadi kalau dia pikirannya akalnya normal aja, nggak usah cerdas-cerdas banget, ya mengakui, iya sih gitu. Ya. Jadi, nah kalau orang yang bisa menyalahgunakan wewenang, itu memang membutuhkan kecerdasan yang tinggi, Pak. Cuma kecerdasan yang tinggi itu disyukuri atau malah sebaliknya dipakai untuk sombong. Ya. Jadi hati-hati dengan kecerdasan. Kecerdasan itu alat yang diberikan oleh Allah. Seperti halnya harta dan alat-alat perang dan kendaraan yang bagus. Itu alat. Alat itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung orangnya. Digunakan apa. Kecerdasan juga begitu. Digunakan untuk apa. Kecerdasan yang tidak didasari keimanan seringkali disalahgunakan. Kalau bahasanya abuse, ya, disalahgunakan. Contohnya apa? Coba di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu di situ kan ada
Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau dia tidak mau berhenti melakukan intimidasi itu, akan kami seret di ubun-ubunnya. Jadi nyeretnya di ubun-ubun. Ubun-ubun kalau ada rambut, ya rambutnya ditarik, terus dilempar ke neraka. Ubun-ubun ini apa? Allah menyebutnya nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang suka bohong dan suka nasiyatin kadzibatin khati'ah, suka melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Ubun-ubun kok bohong? Oh, berarti ubun-ubun ini tempat yang dimaksud isinya otak. Jadi orang kalau berpikir hanya diproses di otak saja, tidak diteruskan ke hati, dia mempunyai kecenderungan untuk berperilaku jahat, memanfaatkan kecerdasannya untuk kejahatan. Korupsi, mengubah angka, dan mengambil anggaran negara, itu kalau nggak cerdas nggak bisa. Ya, kalau nggak cerdas nggak bisa. Karena itu ada liku-likunya, harus kerjasama dengan siapa. Kalau orang yang megang kunci itu tidak mendapatkan bagian, itu nanti dikhawatirkan bocorin. Maka semua yang berkaitan kasih bagian. Nah, itu butuh kecerdasan. Juga misalnya, apakah semua yang berkaitan itu mesti dikasih mau menerima? Belum tentu. Nah, itu tidak semua orang bisa membaca karakter orang. Itu butuh kecerdasan tinggi. Ya. Jadi nasiyatin kadzibatin khati'ah, kalau kita menggunakan kecerdasan tapi tidak menggunakan hati, kecenderungan jahat. Maka seringkali kamu berpikir pakai hati deh, jangan hanya berpikir pakai otak. Kalau secara hukum, orang menerapkan hukum itu jangan hanya menggunakan hukum positif. Kalau menggunakan hukum positif itu banyak loopholes, banyak celah-celahnya yang bisa dimanfaatkan. Tapi pakailah hati nurani. Jadi hukum bunyinya seperti itu, terus maksudnya apa? Keadilan dan sebagainya, perlindungan masyarakat, nah, itu harus menggunakan hati. Maka proses berpikir itu tidak boleh berhenti di otak, tapi harus diteruskan di hati. Dan oleh karena itu Allah menyebut pikiran itu dengan kolbu, kolbun. Kolbun itu sering kita artikan hati. Hati itu jantung. Berpikir kok pakai jantung. Bukan begitu. Berpikir itu harus melibatkan hati. Nah, maka disebut kolbun, jamaknya qulub. Di Al-Quran ada afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan-jalan di muka bumi lalu mereka memanfaatkan kolbunya untuk berpikir? Coba Pak, kolbun untuk berpikir. Qulubu yaqilun. Yaqilun dari kata akal. Berpikir menggunakan akal. Menggunakan akal kok pakai hati. Nah, itu berarti berpikir yang baik itu melibatkan otak dan hati. Karena melibatkan otak dan hati, kadang-kadang berpikir itu disebut otak saja, kadang-kadang disebut hati saja. Dan itu benar. Karena apa? Zikrul juz'i wa iradatul kulli. Menyebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Mohon maaf kalau kurang memuaskan, Pak. Terima kasih. Saya kira sudah siang, kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kesalahannya, tolong dicatat, besok disampaikan kepada saya. Boleh secara langsung, boleh secara WA, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Supaya kita berperilaku ini dengan baik, dengan benar, sesuai yang diridhai Allah. Mudah-mudahan Allah menetapkan dan memantapkan iman di hati kita sepanjang masa,
Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Ya, Desa. Bu. Terima kasih Terima Pak kasih juga, Ustadz Ibu. Rizka.